Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta, NIM 2020143037, kelas 4E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, MK Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan dosen pengampu Maulina Joherni, MPD, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang materi kalimat perintah. Baiklah, sebelum memasuki video tersebut, marilah kita mengetahui apa itu kalimat perintah dalam kehidupan yang setiap hari kita jalani. Pasti tidak lepas dari yang namanya berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan dengan berkomunikasi kita akan semakin dekat dengan orang lain. Oleh sebab itu, kemampuan berkomunikasi sangat penting dan perlu untuk dimiliki oleh setiap orang. Karena komunikasi yang baik akan bermanfaat dalam kehidupan yang kita jalani. Untuk terbiasa berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, maka kita perlu mengenal kalimat. Ya, saat ini pasti sudah banyak orang yang mulai mengetahui tentang kalimat. Ya, benar, sebuah kalimat yang terkumpul dari berbagai macam jenis dan bentuk kata. Kalimat ini sangat berguna dalam kehidupan berkomunikasi, karena penggunaan kalimat yang tepat akan menghasilkan suatu komunikasi yang baik. Apabila komunikasi sudah terjalan dengan baik, maka hubungan individu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok akan berjalan dengan harmonis. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengetahui dan mempelajari kalimat agar bisa menjaga kualitas berkomunikasi. Baiklah, sebelum memasuki materi tersebut, sudah ada yang tahu belum apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah seseorang atau meminta agar seseorang melakukannya. Kalimat perintah biasanya menggunakan tanda seru pada akhir kalimat. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu kalimat perintah. Sekarang kita akan memasuki ciri dari kalimat perintah. Yang pertama, nada ucapan yang akan kita sampaikan. Nada atau intonasi bicara yang digunakan merupakan salah satu ciri bahwa seseorang sedang mengucapkan kalimat perintah. Penggunaan nada atau intonasi biasanya dilakukan ketika seseorang sedang melakukan komunikasi dengan orang lain, seperti di rumah, di sekolah, di kantor, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus pandai memperhatikan nada bicara seseorang ketika melakukan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, ketika ingin menggunakan kalimat perintah atau memberi perintah, kita juga harus bisa menggunakan intonasi yang tepat. Dalam hal ini, intonasi kalimat perintah jika diucapkan beriontasasi naik pada bagian awal dan intonasinya akan turun pada bagian akhir. Jadi, sudah seharusnya bagi setiap orang untuk memahami cara mendengar kalimat perintah dan cara berbicara dengan menggunakan kalimat perintah, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ciri yang kedua, menggunakan inversi atau struktur kalimat predikat subjek. Ciri berikutnya dari kalimat perintah adalah menggunakan inversi atau struktur kalimat predikat subjek. Meskipun kalimat perintah lebih sering menggunakan pola kalimat P atau S, predikat dan subjek, tetapi sebagian kalimat perintah tidak menggunakan pola kalimat seperti itu. Penggunaan pola kalimat perintah seperti ini biasanya hanya terjadi pada saat menulis suatu hal atau dalam dunia menulis saja. Hanya sebagian orang saja yang menggunakan kalimat perintah atau memberi perintah yang menggunakan struktur kalimat inversi atau predikat subjek. Ketiga, dari kalimat perintah yang menggunakan kata imbuhan lah atau kan. Imbuhan lah atau kan
Ini bukan hanya digunakan pada dalam hal tulis menulis saja, tetapi juga digunakan oleh banyak orang ketika memberikan perintah dengan menggunakan kalimat perintah secara lisan. Namun, beberapa orang juga sudah terbiasa menggunakan kalimat perintah melalui lisan tanpa menggunakan imbuhan lah atau kan. Tetapi, perintah yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima perintah. Ciri yang keempat, menggunakan kata perintah. Namanya juga saja kalimat perintah ya, jadi sudah seharusnya wajar menggunakan kata kalimat perintah. Kata perintah ini sudah terjadi hal yang umum untuk digunakan dalam kalimat perintah, baik secara lisan tadi atau secara teks atau tulisan. Kata perintah digunakan ketika menggunakan kalimat perintah seperti tolong, mohon, jangan, segera, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan menggunakan imbuhan lah atau kan, tak. Semua orang menggunakan kata perintah, baik dalam penulisan kalimat perintah atau dalam pengucapan kalimat perintah. 5. Menggunakan tanda seru pada akhir kalimat. Untuk ciri yang satu ini hanya terjadi pada teks saja dan tidak terjadi dalam pengucapan. Hal ini dikarenakan ciri kalimat perintah yang terakhir adalah menggunakan tanda seru. Di akhir kalimat, penggunaan tanda seru sering kita temukan pada sebuah cerita atau paragraf yang ada di beberapa soal. Adanya tanda seru di akhir kalimat berarti kalimat itu merupakan kalimat perintah. Nah, setelah membahas pengertian kalimat perintah hingga ciri-ciri kalimat perintah, di sini kita akan menjelaskan beberapa jenis kalimat perintah beserta contohnya. Yang pertama, kalimat perintah biasa. Kalimat perintah biasa adalah kalimat perintah yang isinya berupa perintah yang langsung diucapkan. Contohnya, rapikan tempat tidur sebelum mandi. Yang kedua, kalimat perintah ajakan. Kalimat perintah ajakan adalah kalimat perintah yang berisi sebuah ajakan kepada seseorang dengan tujuan mengerjakan sesuatu. Contohnya, ayo temani ibu belanja di pasar. Yang ketiga, contoh kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat perintah yang isinya berupa larangan untuk mengerjakan sesuatu hal. Contohnya, jangan lupa mengerjakan PR. Keempat, kalimat perintah sindiran. Kalimat perintah sindiran adalah kalimat perintah yang di dalamnya terkandung unsur menyindir kepada seseorang. Contohnya, aduh, pensilnya jatuh sangat jauh. Yang kelima, kalimat perintah mempersilahkan. Kalimat perintah mempersilahkan adalah kalimat perintah yang mengandung unsur mempersilahkan. Contoh, silahkan isi tempat duduk yang ada di bagian depan. Yang keenam, kalimat perintah saran. Kalimat perintah saran adalah kalimat perintah yang berisi tentang saran-saran yang akan diberikan kepada seseorang. Contoh, sebaiknya segera kerjakan PR kamu. Yang ketujuh, kalimat perintah informasi. Kalimat perintah informasi adalah kalimat perintah yang berisi dalam bentuk informasi. Contoh, pakailah helm saat berkendara. Yang kedelapan, kalimat perintah permintaan. Kalimat perintah adalah kalimat perintah yang berisi sebuah permintaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong berikan kue ini kepada dia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video pembelajaran kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.